Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk di penghujung dari novena kerahiman ilahi kita. Hari terakhir, dan besok kita merayakan hari Minggu kerahiman ilahi. Nah, pesan apa yang bisa kita petik dari proses 9 hari berturut-turut kita berdoa, dan kita juga diperteguh lagi oleh bacaan Injil hari ini, apa yang dikatakan Markus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari, memberitakan Injil dikatakan gampang, ya gampang. Dikatakan susah, ya susah. Tergantung cara pandang Anda. Kalau berkhotbah seperti ini mungkin gampang, tetapi menjadi Injil yang hidup itu tidak mudah. Saudara-saudari, inilah tantangan kita semua. Tantangan Anda dan saya, apalagi kami para pastor. Beberapa waktu yang lalu, ini saya sekarang berada di paroki Romo-Romo SWD. Tapi Romo Cornel belum pernah ke NEMI ya, Pastor ya? Pernah ya? Kalau main pernah, Pastor? Pernah? Main saja. Tapi menjalani pendidikan sana belum ya, Pastor ya? Jadi saya Romo Projo yang mungkin nggak kalah dengan Romo SWD, saudara-saudari. Karena saya dididik di style. Style itu adalah tempat penggodokan para misionaris SWD di masa lalu. Dan akhirnya saya juga ke rumah Yosef Bernademes, Pastor ya, di Austria sana. Dan akhirnya sekian bulan saya dididik di NEMI. Saya bertemu dengan para misionaris SWD yang luar biasa. Saya pernah bercerita, dulu saya merasa bangga, hebat mengalami masa penderitaan selama saya pelayanan di Kalimantan sekian tahun. Dan saya itu mau men-sharingkan pengalaman saya itu waktu saya belajar di NEMI di Italia itu, di Roma itu, di depan para misionaris itu. Nah, karena nama saya Yohanes, saudara-saudara, saya kena terakhir. Dan Anda tahu, jadi yang Alex, Albert, ada yang Bartolomeus, ada yang John, macam-macam lah. Dan saya Y itu. Nah, saya kena terakhir, saudara-saudari. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saya tidak bisa berbicara lagi. Karena apa? Saya sudah terpukau sama pengalaman para misionaris SWD yang luar biasa ini, yang bercerita pengalaman mereka di Afrika, di Meksiko, di Guatemala, di Paraguay. Wow, pengalaman mereka bertemu dengan kartel narkoba, pengalaman mereka bertemu dengan para teroris, pengalaman mereka bertemu dengan para pejuang-pejuang para pemberontak di Afrika dan lain sebagainya. Saya mendengarkan cerita mereka, saya terpukau, dan pengalaman saya di Kalimantan tidak ada apa-apanya, saudara-saudari. Jadi saya bingung mau cerita apa. Nah, kalau kita mendengar pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini sudah terjadi dengan teman-teman saya, para misionaris itu. Saudara-saudari, Anda mungkin tidak harus pergi ke Afrika, tidak harus pergi ke Amerika Latin sana, atau kemana. Anda cukup pergi ke rumah Anda. Hello. Pergi ke tetangga Anda. Untuk apa? Bukan membawa kitab suci gede-gede. Repot, saudara-saudari. Nanti dituduh ini, tuduh itu, saudara-saudari. Tidak. Tapi tunjukkan dengan sikap sebagai pengikut Kristus. Tunjukkanlah dengan sikap. Dan janganlah kita tidak percaya pada Tuhan, dan janganlah degil, karena kita ditegur oleh Tuhan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kadang-kadang kita berbuat tanda salib, tapi kita tidak percaya dengan salib. Kadang-kadang kita menyebut nama Tuhan, tapi kita tidak percaya dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu, tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya. Wow, saudara-saudari. Kalau percaya, percaya. Ada ilustrasi yang pernah saya katakan juga di dalam khotbah ini, dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, cerita tentang kemarau panjang, saudara-saudara. Saya hanya mengulang saja sebenarnya. Suatu hari kemarau panjang dan umat berbondong-bondong datang ke gereja.
Dan Romo mengatakan, mari kita berdoa novena 9 hari. Mereka bernovena, mantap. Mantap. Dan karena Romonya mengatakan tepat di hari ke-9, pasti mujizat terjadi. Wah, mereka bersemangat berdoa, saudara-saudari. Tepat pada hari yang ke-9, selesai berdoa, umat bertanya pada Romo, Romo, doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Nah, kenapa? Tidak terjadi hujan. Berarti Tuhan tidak mengabulkan doa kita dan sia-sia doa kita. Terus Romo mengatakan pada umat, siapa yang mengatakan Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Buktinya tidak ada hujan. Langsung Romo bertanya pada para umat itu, Anda percaya nggak hari ke-9 itu ada hujan? Kami sebelumnya percaya. Kata Romo tadi, kenapa kalian tidak ada yang membawa payung? Saudara-saudari, kalau mereka percaya pada Tuhan, di hari ke-9 ada hujan, mereka dari rumah pasti membawa payung. Karena pasti akan hujan. Dan ternyata mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang terkasih, iman memerlukan pembuktian. Tidak bisa kita mengatakan, ya saya percaya di mulut saja, tapi sikap kita tidak menunjukkan itu. Saudara-saudari, kalau Anda mengatakan, ya saya percaya, buktikan itu dalam hidup. Amin, saudara-saudari. Dan berani bersaksi. Kalau ada lagu, jadilah saksi, Kristus menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi itu dalam hidup Anda? Ada satu perubahan. Jadi buah novena 9 hari ini adalah, buahnya pertama-tama adalah perubahan hidup. Perubahan saya, Anda, kita semua. Perubahan hidup. Itu buah dari novena kerahiman ilahi kita. Sehingga besok pada saat kita merayakan hari Minggu kerahiman ilahi, kerahiman Allah, kerahiman ilahi benar-benar memberkati diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang berubah. Berubah, saudara-saudari. Buktikan itu dari wajah. Wajahnya berbinar-binar. Saudara-saudara, Anda lihat wajah saya, saudara-saudara. Berbinar-binar, saudara-saudara. Anda tidak perlu fashion di salon, saudara-saudara. Tidak perlu, saudara-saudara. Cukup Anda berkata dalam hati, Tuhan, aku menjadi saksimu. Lihat wajah saya, kalau bisa di close. Coba ikuti saya. Begitu. Semoga sudah sikat gigi semua, saudara-saudari ya. Jadi wajah itu cerah gitu loh. Jadi saya suka sekali waktu saya di Italia, kalau ketemu orang-orang itu buongiorno, buongiorno. Wajah mereka tuh buongiorno, nggak ada yang buongiorno. Gini nggak ada, saudara-saudari. Buongiorno. Aduh, rasanya wow. Sungguh luar biasa gitu. Betul waktu mereka mengatakan buongiorno itu benar-benar ceria begitu loh, saudara-saudari. Nah, menjadi saksi Kristus seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak harus pergi ke Afrika atau kemana, tidak usah, saudara-saudari. Kalau memungkinkan, kalau diizinkan sih sah-sah saja. Tetapi kalau tidak, Anda bermisi di mana? Di lingkungan Anda. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Memang pertanyaan saya kepada segala makhluk, kepada kucing. Saya di pastoran sini banyak anjing, saudara-saudari. Ada yang namanya kancil, ada siapa namanya? Udah meninggal, udah mati. Nah, anjing-anjing itu saya kadang-kadang menyapa mereka. Boleh bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya pada pastor, anjing-anjing di sini begitu ngefans dengan saya. Karena saya selalu bawa makanan, maksudnya. Selalu mendekati saya dicium ya, dipeluk-peluk. Bahkan pastor paroki mungkin belum pernah begitu kan kali ya. Enggak pernah, pastor ya. Saya dipeluk-peluk anjing-anjing, dan bukan hanya anjing di mana-mana dengan saya. Bingung, emangnya saya tulang gitu loh maksud saya. Nah, betul, serius saudara-saudari. Dan saya sering ngomong dengan anjing. Makanya kadang-kadang saya seperti orang gila, saudara-saudari. Saya ngomong, gimana kabarmu? Baik ya. Aduh, kamu kok tambah lucu. Ini. Saya juga kadang-kadang ngomong dengan bunga dan lain sebagainya. Romulus udah mulai begini. Enggak, saudara-saudari. Saya menyapa karena mereka juga makhluk hidup. Nah, kalau ada perkataan pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil kepada segala makhluk, artinya apa? Anda dan saya ini punya bobot, punya muatan, punya konten, punya isi, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi kalau dalam doa Angelus, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Seperti kata Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diri Anda, diri saya, saudara-saudari. Dan itulah yang kita wartakan.
Kristus hidup, wow, dalam diri kita. Dan saya ajak Anda, inilah perubahannya dalam diri kita. Mungkin kita tidak lepas dari dosa. Siapa sih yang tidak berdosa? Kita semua berdosa. Para Romo yang pakai jubah seperti Batman ini pun penuh dengan dosa juga. Tapi kita berusaha untuk apa? Mewartakan Kristus itu. Amin, saudara-saudari. Mewartakan Kristus itu dalam hidup kita dengan penuh semangat, dengan senyum kita, dengan lirikan kita. Mata kita bukan lirikan bagaimana, tapi lirikan penuh kasih. Set gitu loh. Lirikan matamu, set gitu. Lirikan penuh kasih, saudara-saudara. Seperti Yesus pada saat melirik Petrus. Waktu Petrus menyangkal, set. Lirikan Yesus, set. Menyadarkan Petrus. Lirikan Anda menyadarkan suami Anda, suami menyadarkan istri, orang tua menyadarkan anak-anak Anda. Lirik, set. Tapi bukan lirik melotot, beda ya. Melirik dengan melotot beda, saudara-saudari. Lirikannya penuh kelembutan, set gitu. Coba lihat, ulangi, set gitu, saudara-saudari. Nah, lakukan itu, just do it. Lakukan itu dalam hidup Anda. Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Anda akan menjadi pribadi yang berbuah. Dan inilah yang disebut buah novena keraiman ilahi kita, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Buahnya adalah apa? Perubahan. Dan lakukan itu. Dari mulai yang susah tersenyum. Terima tersenyum. Ya, tersenyum manis, saudara-saudari, tersenyum. Dan nanti pada saat kita beradorasi, persembahkanlah niat baik Anda. Persembahkanlah senyum terbaik Anda. Persembahkanlah berbagai kasih Anda. Niat Anda untuk mewartakan Injil di depan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari, dan besok pada saat kita merayakan hari Minggu Keraiman Ilahi, Anda menerima berkat yang luar biasa. Anda menerima berkat, dan pada saat itu sadarilah, Roh Tuhan sudah bekerja dalam diri Anda. Roh Tuhan sudah membentuk Anda. Roh Tuhan sudah mengangkat Anda. Roh Tuhan sudah menyembuhkan Anda. Roh Tuhan membentuk Anda untuk menjadi pribadi yang siap mewartakan Injil Tuhan kepada segala makhluk. Tuhan memberkati.